Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadisa Jilafalha dengan NPM terakhir 3185 dari Rombel keempat Manajemen. Jadi di sini saya akan membahas mengenai analisis hasil keuangan saya, yaitu dari PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk atau yang bisa kita sebut dengan PT GRIA. Yang pertama ada profil PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk. Jadi PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk itu berdiri sekitar tahun 2013. Mereka bekerja di bidang usaha pengembangan properti dan konstruksi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sampai dengan menengah. Kemudian ada juga visi perusahaannya itu menjadi perusahaan konstruksi yang terpadu yang berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan juga masyarakat. Di sini juga terdapat sejarah tonggak perusahaan. Kemudian ada struktur kepemilikan saham. Yang pertama yaitu pemilik saham pengendali utama yaitu Haji Muhammad Syafaat yang memegang kepemilikan saham sekitar 75%. Kemudian ada investor publik atau masyarakat yang memegang saham sekitar 20%. Kemudian yang terakhir ada pemegang saham pendiri dan juga afiliasi yang menguasai posisi saham sekitar 5%. Kemudian ada kajian kinerja manajemen, matriks penciptaan nilai ekonomis operasional. Di sini terdapat perbandingan kinerja manajemen, yaitu ada tabel NOIC, TUC, dan juga NOPAT. NOIC mengalami penurunan, kemudian PUC mengalami penurunan, sedangkan NOPAT-nya mengalami penaikan. Jadi menariknya, meskipun modal mereka itu turut, tabel bersih operasionalnya atau NOIC-nya itu mengalami peningkatan. NOPAT-nya itu mengalami lonjakan 2 kali lipat karena efisiensi. Kemudian ada added value. Yang pertama ada market value added yaitu MVA yang mengalami penurunan, kemudian ada economic value added atau EVA yang mengalami kenaikan. Jadi, PT GRIA itu sukses dalam mengalami sukses turnover-nya, karena dari sebelumnya pada tahun 2023 itu mereka merugi secara ekonomi. Nah, pada tahun 2024 mereka bisa menciptakan nilai tambahnya dari real pemegang saham. Kemudian ada karakteristik fundamental yang terdiri dari profitabilitas dan juga aset. Yang pertama profitabilitas yang terdiri dari BEP yang mengalami penurunan, kemudian ROI mengalami kenaikan, ROE mengalami kenaikan, sedangkan OPM mengalami penurunan. Kemudian ada manajemen aset, ada inventory turnover yang menunjukkan lebih cepat, kemudian receivable turnover yang menunjukkan lebih lambat, sedangkan fixed asset turnover yang mengalami kenaikan. Kemudian ada likuiditas. Di sini terdapat current ratio yang mengalami penurunan, kemudian quick ratio yang mengalami penurunan, sedangkan cash ratio mengalami kenaikan. Kemudian ada nilai pasar. Yang pertama ada price to earning yang mengalami penurunan, kemudian price to book yang mengalami penurunan, dan juga market to book yang mengalami penurunan. Tadi di sini itu ada trade off aset tetap, mereka itu bekerja sangat produktif, tetapi kas murni itu terpaksa harus ditekan sampai sisanya tuh 0,25 kali demi melunasi utang dari banknya. Kemudian ada analisis resiko dan juga biaya modal. Di sini terdapat resiko sistematis, yaitu ada nilai beta perusahaan. Nah, di sini terdapat tabel nilai beta perusahaan yang artinya beta perusahaan itu kurang dari angka 1. Artinya saham kita itu aman dan juga stabil. Kemudian ada resiko operasi, yang terakhir ada komponen biaya modalnya, yaitu ada biaya utang setelah pajak yang menunjukkan 9,36%, kemudian biaya modal sendiri pada tahun 2003 mencapai 8,98%, kemudian pada tahun 2024 meningkat sekitar 9,25%. Kemudian ada WACC-nya karena pada tahun 2023 itu mengalami 9,05%, sedangkan pada tahun 2024 itu meningkat sekitar 9,27%. Nah, di sini secara sistematis itu pasar saham KRI ini aman karena defensif, tapi resiko perusahaan operasional tuh aslinya di lapangan tuh yaitu bagaimana mempercepat proses administrasinya akad KPR konsumennya. Kemudian ada tabel mengenai perbandingan antara WACC dan juga ROC. Di sini pada tahun 2023 dan 2024 yang disajikan dalam bentuk persentase. WACC-nya menunjukkan kenaikan, sedangkan ROC-nya menunjukkan kenaikan juga. Nah, selanjutnya ada selisih dari ROC dan juga WACC. Di sini pada tahun 2023 menunjukkan negatif 1,23%, sedangkan pada tahun 2024 sekitar positif 6,60%. Jadi PT GRIA itu sukses membalikan kondisi keuangannya pada tahun 2024. Perusahaan itu resmi berada di jalur penciptaan nilai yang sehat karena tingkat pengembalian investasi itu berada jauh di atas biaya modal rata-ratanya. Kemudian ada struktur modal. Di sini terdapat tabel mengenai perbandingan kebijakan pendanaan jangka panjang yang disajikan dalam presentase. Nah, di sini tuh struktur penggunaan jangka panjang PT GRIA itu dikuasai secara mutlak oleh kurang lebih negatif 89,90% ekuitas mandiri dan hanya ditopang oleh negatif 10,10% dari utang jangka panjangnya. Nah, kemudian mereka itu memakai metode packing order theory, yaitu dana internalnya itu ditahan, yaitu labanya itu ditahan. Kemudian mereka memakai utang atau debt, yang terakhir itu penerbitan ekuitasnya saham baru. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Mereka memakai zero dividend policy, yakni tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham induk maupun non-pengendali. Kemudian seluruh laba bersihnya ditahan sepenuhnya untuk memperbaiki defisit saldo laba historis. Kemudian ada signal teori dividen, yaitu ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendeknya itu berpengaruh negatif, yaitu bagi kelompok investor tipe pendapatan, income investor. Kemudian jangka panjang yaitu positif bagi kelompok investor pertumbuhan atau growth investor. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu keberhasilan pembalikan kinerja ekonomis, yaitu turnaround sukses. Kemudian ada kepatuhan pendanaan pada packing order theory. Yang ketiga ada efisiensi aset versus krisis kas jangka pendek. Yang terakhir ada penahanan dividen demi sinyal pertumbuhan signaling teori. Kemudian yang terakhir ada saran. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi biaya usaha, kemudian memitigasi rasio likuiditas, kemudian yang ketiga mempercepat penagihan piutang, yang keempat akselerasi turnover persediaan, yang kelima kontrol efisiensi biaya modal. Jadi rekomendasi praktisnya itu kunci suksesnya bagi PT GRIA itu ke depan adalah mempercepat proses pencairan KPR agar persediaan rumah baru itu lebih cepat dan juga aliran kasnya itu masuk lebih cepat.